Halo guys, kembali lagi di channel Jimmy KSL. Di video kali ini kita akan lanjut bahas spoiler dulu episode 199. Setelah berhasil melewati ujian ke-6, Tangsan mendapatkan informasi tentang ujian ke-7-nya. Ujian ke-7 Tangsan adalah mencabut Trisula Dewa Laut. Bukan hanya Tangsan yang terkejut, teman-teman lainnya juga nampak tidak percaya. Trisula Dewa Laut adalah harta karun surgawi, dan Tangsan disuruh menaklukkannya. Ma Hongjun bertanya apakah Tangsan akan benar-benar menjadi dewa. Mobai lalu berkata untuk tidak terlalu memikirkannya. Apakah Tangsan akan menjadi dewa, itu akan dipikirkan nanti. Sekarang, Tangsan hanya harus mengambil Trisula Dewa Laut itu. Oscar lalu berkata, apakah senjata surgawi itu hanya untuk ujian, ataukah itu akan menjadi milik Tangsan? Jika Tangsan berhasil mencabut dan memilikinya, itu akan menjadi dukungan terbaik melawan Spirit Hall. Oscar lanjut berbicara, 4 dari 7 monster Shrek sudah lolos ujian, dan 3 lainnya menghadapi ujian terakhir. Setelah ketiganya menyelesaikan ujian ke-7, apakah mereka akan meninggalkan Pulau Dewa Laut? Tangsan menjawab, untuk pergi dari Pulau Segut secara paksa itu tidak mungkin. Kekuatan Bu Saisi jauh dari harapan mereka. Jika Bu Saisi tidak mengizinkannya, maka tidak akan ada yang bisa pergi. Tapi Tangsan memiliki beberapa tebakan. Setelah menyelesaikan ujian ke-7, Tangsan akan mengatakannya. Setelah beberapa hari istirahat, Tangsan membawa Xiaowu dan Ronggong menaiki Aula Dewa Laut. Di puncak Aula Dewa Laut, 7 dolu penjaga pilar sudah berkumpul dan menunggu Tangsan. Lalu naga laut dolu memimpin Tangsan dan yang lainnya menuju Aula Dewa Laut. Naga laut dolu membawa Tangsan dan yang lainnya menghadap Bu Saisi. Dan setelah itu naga laut dolu meninggalkan mereka. Tangsan, Xiaowu dan Ronggong memberi salam pada Bu Saisi. Bu Saisi menerima salam mereka dan lalu bertanya apakah mereka tahu seberapa besar lautan itu. Bu Saisi lalu bercerita, luas lautan 4 kali lebih luas dari daratan, dan penghuninya juga lebih banyak. Mereka akan membuat kekacauan jika tidak ada batasan. Saat itu ada seorang pahlawan yang menjelajahi luasnya samudra. Selama 1000 tahun lebih menjelajahi lautan dan menaklukkan suku-suku di laut. Dengan kekuatannya sendiri, serta Trisula yang dibawanya, ia menciptakan legenda abadi dan dipanggil dengan Dewa Laut. Mendengar itu, Tangsan bertanya apakah bisa manusia bertahan hidup selama 1000 tahun. Bu Saisi menjawab, seorang manusia biasa mungkin tidak bisa seperti itu. Tapi ahli roh berbeda. Seorang judul dolu bisa hidup sekitar 300 tahun. Dan setiap kenaikan 1 level, masa umurnya juga bertambah 100 tahun. Di level Bu Saisi, dia mungkin bisa hidup selama 1000 tahun. Dengan level 99, Dewa Laut menaklukkan lautan dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada yang seperti itu selain 1 orang. Orang itu adalah kakek buyutnya Tangsan, Tang Chen. Tang Chen berbeda dari Bu Saisi atau Xian Doliu. Tang Chen dengan kekuatannya sendiri menembus level 99, bahkan lebih cepat dari Dewa Laut. Sedangkan Bu Saisi dan Xian Doliu menembus level 99 dengan bantuan Dewa Laut dan Dewa Malaikat. Pada dasarnya, judul dolu level 95 membutuhkan 100 tahun pelatihan untuk menembus level 96. 100 tahun lagi untuk menembus level 97. Dan 300 tahun untuk naik ke 98. Dan untuk menembus level 99 memerlukan pelatihan selama 600 tahun. Jadi sebenarnya Tang Chen adalah orang yang paling dekat menjadi dewa. Mendengar tentang kakek buyutnya, Tangsan bertanya apakah Bu Saisi tahu di mana keberadaannya sekarang. Bu Saisi menggelengkan kepalanya dan berkata, saat mereka berpisah, dia berkata akan menembus level 100 dan berjanji akan menemui Bu Saisi setelahnya. Tapi sampai sekarang, mereka masih belum bertemu. Sebelumnya, Tang Chen dan Xian Doliu sama-sama menyukai Bu Saisi, dan Bu Saisi memberikan persyaratan bahwa dia akan menerima siapa saja yang berhasil menembus level 100. Dan karena itulah Tang Chen berusaha menembus level itu. Mendengar cerita Bu Saisi, Tangsan tahu Bu Saisi memiliki perasaan pada kakek buyutnya.
Tang San membela kakek buyutnya dengan berkata mungkin saat ini dia berada dalam kesulitan, tapi dia pasti akan menemui Bu Saisi. Bu Saisi menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak Tang San lolos ujian ke-6, sudah tidak ada harapan mereka bisa bersatu kembali. Kembali ke topik utama. Bu Saisi mengatakan untuk menjadi dewa ada dua cara. Cara pertama adalah kepercayaan. Dewa laut menggunakan kepercayaan ribuan makhluk laut untuk menerobos, tapi itu juga membutuhkan 1000 tahun. Dan cara kedua adalah warisan. Dengan Tang San yang mendapatkan 9 uji coba dewa laut, itu berarti Tang San lah yang terpilih untuk menjadi penerus dewa laut. Ujian pertama sampai ujian ke-6 adalah ujian dasar, dan 3 terakhir adalah ujian Sigurd yang sebenarnya. Tang San lalu memandang ke arah pilar, dan di sana ada sebuah senjata yang tertancap. Tang San pun berjalan menuju senjata itu. Ronggong dengan cepat melepaskan semangatnya dan mendukung Tang San. Di saat itu, Tang San sudah berada di depan Trisula Dewa Laut dan menggenggam gagangnya untuk mencabut Trisula itu. Seluruh kekuatan Tang San berfokus untuk mencabut Trisula itu. Dengan menggunakan cahaya Dewa Laut, Trisula itu sedikit bergerak. Namun, meskipun ada pergerakan, untuk mencabut Trisula itu bahkan semakin sulit. Setiap inci pergerakan, berat Trisula Dewa Laut semakin bertambah. Tangan Tang San sampai berdarah untuk menarik Trisula itu. Trisula Dewa Laut lalu mengeluarkan gelombang energi. Bahkan Xiaowu dan Ronggong terpukul mundur. Namun, Ronggong tidak menghentikan dukungannya dan malah menambahkan kekuatan padanya. Tang San masih berjuang keras untuk menarik Trisula itu. Dan lalu, Visya kosmik muncul dari kepala Tang San. Itu berputar-putar dan memasuki Trisula Dewa Laut. Setelah Visya kosmik memasuki Trisula Dewa Laut, cahaya biru keemasan keluar, dan berat Trisula berkurang. Tang San pun mengambil kesempatan itu, menggunakan semua kekuatannya, dan berhasil menarik Trisula Dewa Laut. Di sisi lain, Xian Renshui juga menjalani ujian ke-7, yang adalah menarik pedang malaikat. Dan sepertinya sama seperti Tang San, dia juga berhasil menarik pedang malaikat. Adapun Bibi Dong, dia mengatur tentara untuk bersiap dengan perang besar. Oke, cukup di sini dulu video kali ini. Kita akan lanjut lagi nanti.